Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Kali ini saya akan membahas tentang cara perawatan tali pusat pada bayi baru lahir. Untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan juga lupa untuk aktifkan icon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan moms. Terima kasih. Halo, mungkin ada di antara moms yang bingung bagaimana sih cara merawat tali pusat itu? Keringnya sampai kapan? Kapan tali pusat lepas? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan mengenai tali pusat pada bayi. Kira-kira bagaimana sih moms cara merawatnya? Ikuti terus videonya. Sebagai seorang ibu, kita tidak boleh menyepelekan yang namanya tali pusat. Karena kalau kita salah dalam merawat tali pusat, bisa saja akan terjadi infeksi dan iritasi. Jadi perawatannya harus benar-benar diperhatikan. Tali pusat itu moms biasanya akan pupus atau lepas dalam waktu 1-3 minggu. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merawat tali pusat. Apa saja itu? Hal yang harus diperhatikan yang pertama adalah menjaga kebersihan tali pusat. Caranya bagaimana? Jadi, jangan selalu menyentuh tali pusat. Kalaupun moms mau menyentuh tali pusat, sebaiknya cuci tangan sebelum menyentuhnya. Jangan sampai kuman-kuman di tangan itu pindah ke tali pusat bayi. Itu kan bisa menyebabkan infeksi. Menjaga kebersihan juga tidak harus dengan memberikan alkohol, mencuci, memberi sabun, kemudian memberinya cairan-cairan lain. Hal seperti itu tidak perlu dilakukan moms. Jangan dicuci pakai sabun juga, itu bukannya menjaga kebersihan ya, tapi bisa mengundang infeksi, bisa menyebabkan infeksi. Karena ada juga beberapa ibu yang biasanya itu memberikan larutan-larutan atau bedak pada tali pusat bayi yang katanya itu akan mempercepat proses lepasnya tali pusat. Jadi sebaiknya moms sabar saja menunggu karena tali pusat itu akan lepas dengan sendirinya. Yang kedua, jangan berikan apapun. Jadi seperti yang saya tadi jelaskan di yang pertama itu, bahwa tidak perlu apa-apa, tidak perlu diberi apa-apa. Biarkan tali pusat itu lepas dengan sendirinya secara alami. Jadi moms tidak usah mendengarkan kata-kata orang yang katanya harus kasih ini, kasih itu. Tidak usah moms. Jadi biarkan saja seperti itu. Yang ketiga, jangan merendam bayi dalam bak mandi. Maksudnya apa? Jadi kalau misalnya moms memandikan bayi itu, sebaiknya bayinya itu tidak usah direndam dalam bak. Cukup di waslap saja pada saat dimandikan. Nanti setelah tali pusatnya itu pupus atau lepas, barulah bayi bisa dimandikan dalam bak mandi. Kemudian yang keempat itu adalah jangan sampai tali pusat itu lembab. Jadi moms harus menjaga tali pusat itu agar selalu kering. Setelah bayi dimandikan, moms ambil handuk yang lembut, kemudian keringkan daerah sekitar tali pusat. Kemudian pada saat menggunakan popok pada bayi, jangan sampai popoknya itu menyentuh tali pusatnya. Atau jangan sampai celananya itu menyentuh tali pusatnya. Karena bisa saja kalau misalnya bayi kencingnya penuh, kemudian popoknya basah, menyentuh tali pusatnya, itu kan bisa menyebabkan tali pusat jadi lembab. Jadi sebaiknya kalau misalnya popoknya itu kepanjangan, itu bisa dilipat. Celananya juga seperti itu, jadi jangan sampai celana atau popok itu menyentuh tali pusatnya. Ternyata masih ada yang menggunakan kurita pada bayi. Jadi sebaiknya penggunaan kurita itu tidak digunakan lagi dan biarkan tali pusat seperti itu. Yang kelima, biarkan tali pusat itu terkena udara. Kenapa sih tali pusat itu harus terkena udara?
Karena udara itu dapat membantu tali pusat untuk tetap kering, sehingga mempercepat tali pusat itu untuk pupus atau lepas. Terus bayi tidak dikasih baju gitu? Tidak juga, Moms. Jadi misalnya bayi itu sudah mandi, kemudian tali pusatnya sudah dikeringkan. Gunakan baju yang longgar dan jangan terlalu tebal, agar tali pusat itu masih bisa terkena udara. Seperti itu maksudnya, Moms. Kemudian, yang keenam, biarkan tali pusat lepas dengan sendirinya. Ada kan ibu-ibu yang biasa mungkin tidak sabar untuk menunggu tali pusat itu lepas, sehingga setelah mandi itu biasanya tali pusat ditarik-tarik, katanya untuk mempercepat proses lepasnya tali pusat. Padahal itu kan tidak dianjurkan dan sangat tidak dianjurkan sebenarnya, Moms, karena tali pusat itu secara normal itu akan lepas sendiri. Jadi tanpa kita lepas pun, tanpa kita tarik-tarik pun itu akan lepas. Malahan kalau ditarik-tarik seperti itu yang akan menyebabkan tali pusatnya itu infeksi. Apalagi kalau misalnya Moms itu menyentuh tali pusatnya sebelum cuci tangan. Jadi tidak usah mempercepat lepasnya tali pusat itu dengan cara seperti itu. Itu hanya akan menyebabkan infeksi, tali pusat berdarah. Nah, selain itu ada juga beberapa hal yang harus Moms perhatikan. Apa itu? Itu adalah tali pusat berdarah. Kalau misalnya tali pusat itu sudah pupus, kemudian Moms melihat ada bercak darah atau ada warna putih atau warna kekuningan, itu bukan hal yang terlalu dikhawatirkan, dan itu adalah hal yang normal apabila tali pusat itu pupus kemudian ada hal yang seperti itu. Kalau misalnya berdarah, itu Moms bisa tekan pakai kain kasa steril. Jadi tekan beberapa menit, tekannya yang halus saja ya, tekanan yang lembut, tekan beberapa menit. Nah, nanti itu darahnya akan berhenti keluar. Jadi Moms tidak usah panik ya. Kemudian tali pusat itu dalam 3-6 minggu itu tidak pupus atau tidak lepas. Tanda-tanda infeksi tali pusat. Moms juga harus tahu hal itu supaya Moms bisa mengatasi infeksi secara cepat. Nah, apa saja sih tanda-tanda infeksi pada tali pusat itu? Tanda yang pertama itu adalah tali pusat itu bernanah. Kemudian tali pusat berbau. Terjadi pengeluaran darah yang banyak. Apalagi disertai dengan suhu badan bayi yang tinggi atau bayi itu mengalami demam. Bayi selalu menangis apabila tali pusatnya itu disentuh. Dan apabila tali pusat itu setelah 3-6 minggu itu tidak pupus atau tidak lepas, sebaiknya Moms periksakan ke dokter. Jadi kalau misalnya ada salah satu dari tanda-tanda infeksi tali pusat yang terjadi pada bayi, infeksi tali pusat yang terjadi pada bayi, sebaiknya Moms segerakan untuk memeriksakan bayi. Jangan sampai karena Moms cuma lihat, oh cuma nanas sedikit, oh baunya tidak terlalu tajam. Nah, sebaiknya diperiksakan saja ya Moms. Jangan taburi sesuatu yang tidak ada rekomendasi dari bidan ataupun dokter. Sebaiknya jangan ya Moms. Jangan mendengarkan cerita-cerita dari luar tanpa ada anjuran dari tenaga medis. Oke Moms, mungkin itu saja dulu video yang bisa saya bawakan tentang cara perawatan tali pusat pada bayi. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya Moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Kalau teman-teman punya rekomendasi untuk video selanjutnya, bisa silahkan dituliskan juga di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.